Hai guys, ketemu lagi di channel Not Study. Yap, sesuai judul maupun thumbnail di video kali ini, aku akan ngasih beberapa tips dapat juara ala aku. Dan ini bukan aku untuk bermaksud sombong, tetapi ini berdasarkan pengalaman aku pribadi yang dimana alhamdulillah aku mendapat juara 1 dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 dan mendapat penghargaan sebagai siswa terbaik. Ini beberapa tips yang udah aku rangkum dan berdasarkan pengalaman aku pribadi. Dan mungkin dari kalian ada beberapa tambahan yang bisa kalian tulis di kolom komentar. Tanpa lama-lama lagi, ini dia beberapa tipsnya. Yang pertama ialah punya niat belajar. Kenapa punya niat belajar ada di step paling awal? Karena menurutku ini dapat membuat kita lebih termotivasi, terdorong untuk mencapai tujuan kita, sehingga nggak ada alasan buat kita merasa malas. Kamu juga dapat bertanya pada diri kamu sendiri, untuk apa kamu ingin dapat juara? Entah itu ingin membanggakan orang tua, mendapat beasiswa, atau bahkan ingin berkesempatan masuk universitas dan sekolah favorit. Kalau dari aku pribadi, aku punya niat untuk membanggakan orang tua, dan nantinya saat kuliah aku bisa lebih gampang masuk universitas yang kuinginkan. Kalau kalian punya niat apa nih untuk dapat juara? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Yang kedua, rajin belajar. Menurutku, rajin kunci paling utama. Mengapa? Karena untuk apa pintar kalau kita tidak rajin belajar? Kemampuan itu pun akan pudar dengan sendirinya kalau kita tidak berusaha dan rajin. Kalau dari aku nggak sejenius orang atau bahkan sepintar anak-anak olimpiade. Tetapi kalau kita berusaha, rajin, tekun dalam belajar, itu dapat ngebuat kita juga bisa menjadi lebih pintar. Kamu dapat memulai dengan membuat to-do list, tugas maupun materi yang akan kamu pelajari untuk jadwal besok. Karena terkadang guru menanyakan materi yang dipelajari saat itu juga. Hal ini akan memudahkan kamu menjawab pertanyaan guru sehingga kamu bisa mendapat poin dalam menjawab pertanyaan guru. Rajin mengerjakan tugas dan tepat waktu juga sangat penting. Karena guru senang dengan murid yang rajin dalam mengerjakan tugas sehingga guru akan memandangmu dengan hal positif. Hal ini dapat menjadi penilaian guru. Dan yang ketiga, aktif di kelas maupun organisasi. Punya niat terus rajin belajar. Menurutku itu aja belum cukup kalau kita belum menjadi siswa aktif. Kenapa? Nyatanya guru cenderung lebih memperhatikan siswa yang aktif. Karena mereka akan lebih sering memberikan bimbingan dan bantuan kepada siswa yang menunjukkan minat belajar tinggi. Kamu dapat memulainya dengan ketika guru menyampaikan materi. Terus ada beberapa bagian yang kurang dimengerti. Lebih baik tanyakan langsung pada guru agar kita lebih paham dan mengerti. Tapi ada nggak di sini yang masih malu buat bertanya pada guru? Coba komen di bawah ya. Tak hanya aktif bertanya, tetapi juga aktif menjawab. Ini sedikit berkaitan dengan tips yang kedua, hal yang ditanyakan guru sebisanya untuk kita jawab. Terus kalau salah gimana? Kalau salah malahan tidak apa-apa, karena itu bukti kalau kita masih di tahap belajar. Setidaknya kita telah bertukar pikiran dan berdiskusi pada guru. Hal tersebut membuat komunikasi kita pada guru akan terjalin baik. Kalau aku pribadi, aku tidak hanya aktif di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas, seperti berorganisasi, OSIS, dan kepanitiaan lainnya. Organisasi sangat penting untuk membangun jiwa kepemimpinan kita agar lebih berani dalam menyelesaikan masalah, baik lingkungan sekolah maupun rumah ataupun masyarakat. Kalau kalian ikut organisasi apa nih? Bisa tulis di kolom komentar ya. Dan yang keempat yaitu berdoa. Usaha jangan lupa dibarengin dengan doa.
Bila perlu untuk kita meminta doa dengan orang tua kita. Kalau aku pribadi, setiap mau berangkat sekolah maupun saat melaksanakan ujian, aku selalu meminta doa kepada orang tua karena aku yakin doa mereka pasti akan dijabah oleh Allah, tetapi jangan lupa dibarengi dengan usaha. Dan yang kelima, banyak-banyak latihan soal. Kalian ada nggak yang habis baca materi terus kadang suka lupa atau bahkan tiba-tiba nggak inget sama sekali? Kalau aku selama belajar sering banget latihan soal sehabis menyelesaikan materi. Hal ini dapat membuat kita lebih ingat tentang materi tersebut. Untuk itu, aku saranin buat kalian banyak-banyak latihan soal agar kalian lebih menguasai materi tersebut dan lebih gampang dalam menjawab soal terkait materi tersebut. Kalau aku biasanya cari latihan soal dari berbagai sumber, seperti Google, Instagram, YouTube, Twitter, ataupun Telegram. Kenapa? Karena platform ini punya banyak akun atau grup yang membagikan latihan soal setiap harinya. Jadi, aku bisa terus belajar tanpa kehabisan materi. Dan yang keenam, pergaulan. Menurutku, pergaulan maupun lingkungan sangat-sangat berpengaruh bagi keadaan kita. Karena kalau lingkungan kita kurang bagus, dapat membuat semangat kita menurun dan dapat hilangnya motivasi untuk belajar. Tapi coba, kalau kita berteman dengan orang yang pintar, akademiknya tinggi, ambisius, kita cenderung pasti akan mengikuti jejak mereka. Itu mengapa pilihlah teman yang mendukung kamu untuk maju. Teman yang positif akan ngajak kamu belajar bareng, tukar ide, saling memotivasi. Ingat, lingkungan sangat mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Mungkin segitu aja tips dapat juara dari aku. Kalau dari kalian ingin menambahkan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Ingat, prestasi nggak cuma tentang nilai, tetapi tentang bagaimana kamu melakukan itu dengan konsisten. Yap, setelah aku memberikan tipsnya kepada kalian, ini juga aku sembari belajar untuk persiapan SNMPTN tahun 2025. Di sini ada nggak nih yang sedang persiapan nyicil-nyicil materi buat SNMPTN tahun 2025?